Halo Ferry Mariadi viewers, saksikan terus YouTube channel gue, Ferry Mariadi Channel. Oke viewers, mohon supportnya, tonton terus, subscribe, like, dan share ya. Thank you. Kayak di rumah ini beneran. Ini tandanya udah mulai. Kita sudah mulai nih, kita masuk ke segmen Nanya Mulu. Semangat terus. Kita sudah bersama Sultan Andara dan juga ini anak siapa? Ada Lea, udah Lea gede nih. Lea, anaknya Kang Ferry udah gede banget deh. Anak pertama saya. Jadi anak saya kan dua-duanya sulung. Iya benar. Dua-duanya sulung. Raffi anaknya satu. Sulung, anak pertama. Sulung itu anak pertama, jadi Lea anak pertama. Abai juga Abai anak pertama. Oke. Ya udah nanti kita ngobrol di belakang. Bahaya Pi, lamunnya mah Pi, aduh. Oh, anak pertamanya ibu. Iya, nah dibahas. Pi, mumpung lo ada waktu kan gua main kesini juga gitu ya. Nah, gua tuh sebenarnya sudah lama banget pengen ngobrol-ngobrol di luar ngobrol yang biasalah. Kalau kita kan ngobrol ketemu ngobrolin motor, ngobrolin motor, kerjaan. Ini mau gue pengen ngobrolin soal kehidupan. Waduh, berat nih kayaknya. Gimana Lea? berat nggak Lea kehidupan? Lihat berat nggak beban punya ayah kayak aku? Ayah kok keringetan? Deg-degan ini ngomong sama Serius? takut salah. Ayah serius? Ya, ya. Jadi gini Le. Habis nge-set kamera, ayah tuh nge-set nge-set sendiri. mana sih? Ini ayah nge-set lighting juga, Tuh. soundman juga. Cari Coba uang teh susah sekarang Lea. nyetir juga tadi. Ayah nggak punya asisten. Ada Om Reno ini jadi apa namanya? Jadi editor. Nih Le, tanya sama Om Raffi. Nih yang pertama. Berani nggak nanya? Coba Lea ceritanya nanya-nanya aku deh. Nggak mau ayah aja. Ya Gak udah. apa-apa Lea nanya. Coba aku pengen ditanya sama Lea. Ayah aja. Ih Lea Nih dulu. misalnya nih ayah nanya. Ayah nih. aja. Pi, apakah Raffi sudah puas dengan pencapaian sekarang? Kalau puas sih semua manusia itu nggak ada puasnya, tapi bersyukur mah harus wajib. Tapi kalau ditanya udah puas, ya belum. Kalau ditanya kapan puasnya, nanti kalau gue udah mati baru gue udah puas. Karena kan hidup kan cuma sekali. Betul, betul. Ya udah kita puas-puasin aja sementok-mentoknya, tapi Berkarya terus. iya bukan berarti kita puas, enggak. Tapi kita bersyukur mah harus gitu. Karena kalau ditanya puas, udah hidup di dunia kan kadang udah ini pengen ini punya ini gitu. Jadi kita bersyukur aja. Kalau belum puas mah karena nanti kan di fase umur segini pengennya ini, fase umur segini pengennya ini. Nah, waktu Raffi pertama kali kan 15 tahunnya dulu tuhnya. Masih zamannya Deddy Nurnya. Betul, betul. Cita-citanya pengen artis menggeluti apa? Jadi artis apa, main sinetron atau jadi apa? Dulu mah nggak kepikiran jadi model, jadi pemain sinetron itu nggak ada kepikiran. Sama kayak Lea nggak mau main sinetron, nggak mau jadi artis. Dulu sama Raffi juga nggak ada. Nggak tahu kenapa tiba-tiba malah jalannya begini. Ayah juga kan. Jadi pengusaha. Kalau ayah mah dulu cita-citanya apa? Pengen jadi orang kaya. Amin, amin bilang amin, Amin. cepet. Karena Amin. doa anak tuh dikabulin loh. Ya, Tuh, amin. bener kata Om Reno, doa anak tuh langsung dikabulin. Iya, amin. Amin. Lea mau jadi artis nggak? Enggak. Kenapa? Kan ayah enak juga jadi artis kan. Nggak mau. Kenapa nggak maunya? Karena privasinya kan kurang. Terus nanti di stok orang kayak nggak perlu gitu kan hidup-hidup kita gitu. Gitu. Ntar hidupnya diurusin orang gitu mas. Oh. Tuh gimana menurut Raffi tuh? Pandangan Lea mungkin Sama bukan- sama kayak Rafathar. Sebenarnya mirip nih. Jadi gue juga pengen. Kita kan sebagai orang tua nih pengen dong karena kita kerjanya artis. Siapa tahu anak gue juga jadi artis. Betul, Iya, betul. kan? Betul. Karena kita tahu orang tuanya artis hidupnya kayak gini kan jadi kita mau. Gue jadi di bawah deh lebih enak. nggak apa-apa, nggak Nggak, apa-apa. di Pi, pinggang nggak gua sakit. Nah, sarua bro, ge. Cangkeng goreng nyeri. Jadi Beda sama 15 tahun. si Rafathar tuh pas udah mulai gede juga sama. Kalau dikenain kamera nih, udah jangan di syuting dong gitu. Jadi memang kita juga nggak bisa maksa si anak kan, tapi hati kecil orang tua mah sebenarnya pengen. Tapi lagi terus memperkenalkan sih sama si Rafathar. Karena gini Le, kenapa orang tua yang artis nih, ayah Om Raffi pengen Lea jadi artisnya bukan apa-apa, karena kita sudah tahu nih, sudah mengenali hutan belantara ini seperti apa. Iya sih. Gitu. Jadi begitu Kenapa Lea nggak mau nyobain sekali aja? Nanti kalau Lea memang nggak suka banget, Kan nggak bisa keluar lagi dong. bisa dong semua Nanti sesuatu. orang udah tahu kita siapa. Iya, tapi sekarang juga banyak yang tahu Lea anaknya Kang Ferry. Ya tapi kan nggak terlalu kayak gitu-gitu banget. Iya sih, jadi yang memang Lea concern tuh privacy. dulu waktu kecil sempat jadi video klipnya Meli Guslow, Tete Meli. Terus pernah juga iklan mie waktu itu bareng sama gua gitu. Pernah juga jadi video klip lain. Tapi udah segitu aja.
Gue bilang jangan, ini teh ibaratnya gini, kalau lu menjadi artis teh lu sudah punya modal. Sebenarnya bahasa baiknya gini lah ya, bukan lah jadi artis. Nih, Om Raffi kasih sedikit pandangan ya. Tuh. Zaman sekarang itu, zaman kan semuanya berubah nih ke digital. Orang-orang yang kaya raya aja, yang sukses, semua tuh beralih tuh ke digital, bukan mereka pengen top sebenarnya, tapi dengan mudah dikenal sama orang. Betul. Itu mempermudah sosialisasi, Tuh. mempermudah bisnis. Mendapat kemudahan. Bukannya kita pengen jadi artis, tetapi justru karena zaman sekarang ini kan serba gampang nih. Kita tuh serba gampang. Zaman dulu misalnya nih, zamannya papa, ayah mau beli apa harus ke toko. Zamannya Lea mau beli apa tinggal pencet handphone, datang. Mau ngisi pulsa aja Ya, ya. sama halnya dengan nih, bayangin aja mungkin tahunnya Lea nanti udah umur 20 tahun saat mau berbisnis. Lea pengen bisnis sama siapa? Lea udah tinggal cari handphone. Bisa pengen ketemu nih sama Tapi kan harus gampang bersosialisasi kan. Benar, Tapi kan lah susah kalau misalkan kayak dekat sama orang tuh kayaknya kayak nggak pede gitu loh. Belum itu mungkin proses. Tapi ini kan membuka gambaran bahwa kalau Lea nggak usah jadi artis tapi jadi influencer, jadi sosok yang memang bisa memberikan pandangan-pandangan positif. Kayak contoh Najwa Shihab. Najwa Shihab itu dia nggak mau disebut dia artis, tetapi dia adalah tokoh wartawan. Nah, Najwa Shihab tuh ada pembawa acara. ada pembawa acara Najwa Shihab. Pinter tuh, cerdas. Pinter. Oh itu yang rambutnya pendek. Iya, nah kayak sosok Najwa Shihab sama Najwa Shihab. Aku tanya Kak Nana, keren sekarang udah jadi artis. Aku nggak mau jadi artis, dia bilang. Aku maunya ya aku jadi sosok wartawan atau jurnalis. Nah tapi kan dengan sosoknya beliau sekarang mempermudah gitu. Ya siapa tahu nanti kan dia masih umur 13 tahun. Betul. Mungkin nanti kali. Tadi gue bilang gitu kan waktu di jalan. Gue bilang nggak mau karena nggak punya privasi. Mungkin pengorbanan kita nggak punya privasi itu akan terbayar ketika yang lain-lain kita dipermudah, misalnya dari sisi antrian. Kita kan suka ngantri. Mas Ferry, antrian di sini aja, kita permudah gitu. Mungkin seperti itu ya. Bisa Benar nggak? ada. Karena kalau orang Indonesia itu ada kan peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oh. Contoh karena kita mungkin wajah kita sering muncul ataupun ini. Aku juga kadang Lea suka pasti mau nggak mau capek pasti wah orang ini, tapi karena akunya udah menerima gitu, udah siap, ya udah. Jadi sebenarnya artis itu sama aja kayak polisi, sama aja dengan dokter. Kita ini sebenarnya mengayomi dan melayani masyarakat. Bener. juga sebenarnya Beribadah. sama. Jadi artis itu jangan so artis Dapat sekarang kan. pahala. Bener, bukan artis yang ada artis yang gue pengen jadi artis, pengen jadi bintang, pengen jadi. Nah itu beda. Kalau aku bukan pengen jadi artis, ya udah aku pengen jadi melayani dan menghibur masyarakat aja. Sama aja kayak polisi. Betul. Polisi kan melayani masyarakat, Betul. pejabat juga. Kita pun artis juga yang menghibur masyarakat, bukan kitanya yang pengen dilayani. Karena artis yang gue pengennya di VIP terus. Nah itu yang mindsetnya beda. Kalau mungkin ayah, kalau Om Raffi, ya kita mau menghibur orang aja dengan sama juga kita sama orang biasa. Nah, gitu. begitu kita dapetin bayaran yang melimpah, ya itu namanya bonus. Itu bonus. Tapi tujuan kita pengen menghibur orang. Pengen menghibur. Dapat Kita juga pahala. suka berkomunikasi, suka bersosialisasi. Gitu. Nah, tapi yang namanya artis itu gak selalu ada di atas. Misalnya Om Raffi pernah ada nggak di titik terendah itu kapan? Pernah juga waktu itu, pernah ada musibah, semuanya syuting berhenti, nggak ada kerjaan sama sekali. Ada. Nah bedanya kalau artis atau pekerja seni, kita mendapatkan upah yang berupa bukan gaji. Jadi upah itu maksudnya ya kalau selama kita memang tampil, kita ada orderan ya kita dibayar. Kalau misalnya dokter ataupun apa kan ada gajinya. Kalau kita kan jadi memang kita harus rajin, pinter-pinter. Harus memaintain semuanya, mengatur. Jadi kalau kita dipanggil sama TV, jangan bikin ulah, jangan bikin masalah, jangan terlambat. Nggak mau melakukan itu, ntar di blacklist sama TV. Jangan pakai si Ferry lagi lah, nauzubillah min dzalik. Attitude nomor satu. Attitude. On time. Ini Om Raffi zaman di Trans TV dulu termasuk on time, termasuk orang yang contoh. Ayah juga termasuk. Tuh contoh tuh, anak muda kayak Raffi Ahmad dulu. Zaman Deddy Nurnya bahlanya. Datang on time, pulang juga nggak rewel. Salah satunya ayah dengar sendiri Om Raffi itu zaman Extravaganza ABG. Intinya kan kok serem nggak apa-apa. Serem kok misalkan kita gak sengaja telat. Ya itu beda. Udah, Kok kalau nggak insiden sengaja. itu mah nggak apa-apa.
Tapi kalau misalnya disuruh pilih, lu nggak jadi artis, lu mau jadi apa? Pi? Nah itu nggak tahu tuh, kalau ditanya itu gue bingung sampai sekarang kalau nggak jadi artis, karena cita-cita gue dulu tuh berubah-berubah. Lu sama Raffi itu citanya berubah-berubah, Sama. mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi apa. Tapi intinya adalah hati kecil kita mah tahu cita-cita yang paling penting kita mah bisa menghidupi diri kita sendiri dengan baik dan keluarga kita, itu sih sebenarnya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu nanti kayak Lea juga kan pasti Menemukan ya, Menemukan, mengkerucut pasti. ya, yang Mengkerucut. pengen jadi apa teh. Kalau nggak jadi artis gimana? nggak Ya, apa-apa. Lea artis itu ininya banyak loh, pemahamannya banyak Iya. loh. Lea desainer baju aja itu artis. Itu artis. Lea ngedesain ruangan kayak gini bagus, itu artis. Mungkin yang ada di kepalanya Lea itu artis adalah sosok yang Pemain sinetron yang di TV dilihat banyak orang Banyak terus orang. dan nggak punya privacy. privacy. Enggak juga, bukan hanya itu juga gitu. Ya udah mau, tapi jangan kayak gitu, jangan kayak ayah gitu. Ya, iya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada, itu kan sebenarnya haknya masing-masing. Misalnya Lea lagi sebenarnya manusia biasa, mau artis, mau politik, mau siapapun itu, ada namanya wartawan. Wartawan itu punya hak untuk bertanya. Misalnya padahal Lea bukan artis, tapi karena ayah artis, Ayah, ibunya mungkin artis. ayah lagi ada satu berita, Oh, iya. suka nanya ke Lea. Tapi Lea pun punya hak untuk tidak Tidak menjawab, menjawab. tapi dengan bahasa yang baik, misalnya ya maaf ya, gitu. Jadi itu haknya Lea juga untuk tidak mau gitu loh jawab. gitu. Nah, kadang kalau di artis itu, di dunia artis itu ada yang namanya pansos alias panjat sosial. Itu kalau menurut Ayah. Raffi gimana? Ayah suka pansos. Ya Sem- nggak apa-apa. Kalau nggak kalau gue apa-apa. sih suka pansos sama Raffi, sama Andre, sama teman-teman. Sebenarnya itu kan Itu collab sama collab, pansos sama nggak sih? sama aja Sama sebenarnya. Itu kan apa ya namanya, bilingual tuh maksudnya saling menguntungkan satu sama lain. Ini, apa namanya? Simbiosis mutualisme. Iya, semuanya tuh kayak Saling semuanya tuh. menguntungkan. Aku dipanggil sama syuting TV A, ya aku juga pansos ke TV itu karena aku mendapatkan honor dari TV itu, ya aku pun mendapatkan awareness atau exposure dari TV itu. Betul. Sebaliknya pun kan TV itu begitu, Betul. dia pun mendapatkan tenaga Iklan. dari kita. Jadi pansos itu karena anak-anak sekarang aja mengartikannya, soalnya pansos itu mah udah ada dari dulu. Dari dulu. Saling menguntungkan ya wajar-wajar aja. Nggak apa-apa lah. Nah, Jadi di teman-teman di rumah juga nggak apa-apa namanya. Jangan takut dibilang, lu mah kan pansos. iya, Apa-apa ya, kecuali ada pansos yang negatif, ada pansos yang positif. Misalnya pansos yang positif ya kolaborasi seperti ini, ataupun kita sama TV dibayar ataupun apa, itu kan positif. Kecuali ada pansos yang negatif, misalnya kita nginjek kepala orang buat kita ngetop, bisa kita ngejorogin orang. Misalnya nih lagi begini, tiba-tiba saya ngebuka boroknya Kang Ferry, padahal mbak ini antara kita, misalnya nih kita malah buka boroknya teman kita biar dianya jatuh, kitanya ngetop, itu kan bisa. Itu ada pansus yang negatif, nah itu jangan. Jangan. Gitu. Emang kalau lihat kan suka gitu, ayah pansos apa sih? Apa lah emang pernah ngomong Iya. gitu? Tadi doang. Iya, tadi sama waktu itu pernah ya digituin. Pansos. Ya ayo pansos emang Cuma pansos. diem lu. Emang kenapa kalau pansos? Ya apa-apa. Enggak, dalam benak Lea apa kalau pansos itu? Oh, panjat sosial. Panjat Negatif atau positif? Enggak juga, enggak dua-duanya. di tengah-tengah anak-anak zaman sekarang mah. Nah, Yuk. kalau collabs itu biasa kayak Yang gue gitu nih, enak. kayak gue nih sama lu sekarang gini. Kenapa lu bersedia membantu teman-teman lu untuk collabs? Sementara kalau buat gua nggak keuntungannya lu hanya buang waktu sama gua. Nggak apa-apa menurut gua. Kalau gua tuh tipe yang memang kadang itu kita tuh juga harus sama-sama bantu gitu. Kadang gua pun pernah juga berasa di posisi pernah minta tolong sama orang. Gue juga pernah rasanya gue pengen minta tolong orang, iya kalau misalnya dia emang nggak bisa karena ada waktu, ya kita ngerti. Tapi kan kalau kita juga hati kecilnya kadang kita dia emang nggak mau bantuin, kan ada perasaan. Gue juga pernah perasaan gitu. Jadi kadang sebisa Pernah lu di titik situ? pernah gue pun jadi pernah gue merasakan, pernah juga dulu minta tolong, ada yang bantuin ada yang enggak. Tapi karena gue pernah ngerasain gitu, aduh nggak enak juga kalau kita nggak ditolongin gitu. Makanya gue berusaha kalau kita ada waktu ya kita nolongin orang aja gitu. Nolongin orang mah nggak ada ruginya juga. Dan juga menurut gue mah emang seneng aja dulu, emang kerjaan gue dari dulu karena gue kan dari bawah banget gitu. Jadi
pernah merasakan gitu kalau saatnya kita mau memulai sesuatu, kalau kita minta tolong nggak ada yang nolongin tuh rasanya nggak enak gitu. Ya. Iya. Terus pernah abis ide nggak sih, Pi? Kan puluhan tahun lu jadi artis tuh, kalau gue yang ngelihatnya otaknya memang elu gitu. Jadi begitu ada acara apa, ih kayak bikinan si Raffi, ternyata bener gitu, Rans Production. Kalau gue tuh sebenarnya nggak, maksudnya gini, membuat sesuatu itu yang memang gue kadang ngikutin banyak kan orang bilang si Raffi mah alay banget. Sebenarnya gue tuh termasuk yang ngikutin mode aja gitu, jadi nggak tak yang lagi tren. Iya, jadi kadang gue tuh nggak pernah idealis. Misalnya gue dulu main sinetron, pas gue main sinetron, orang-orang teman-teman gue tuh angkatan gue main sinetron semua, gue doang nih jadi host. Banyak yang ngatain, si Raffi lu ngapain sih, lu udah jadi artis, udah jadi bintang, lu jadi host, lu manggil-manggil bintang dong. Lu kan manggil, berarti lu bukan bintang katanya. Gue mikirnya gue mah nggak pengen jadi bintang, gue mah yang penting apa aja gue bisa gue kerjain. Gue pengen jadi langit, ntar gue tempel bintang-bintang. Maksudnya gue mah apapun itu gue coba gitu. Karena kalau memang kita jadi artis, ya kadang main sinetron lebih baik lagi kita bisa nge-host gitu, kita coba aja semuanya juga nggak ada salahnya. Kayak Kang Ferry kan semuanya dicoba. Iya. Karena kecuali nyanyi, gue pengen jadi penyanyi, gue juga bukan penyanyi. Pengen, cuman Tante Meli nggak nyanggupin, suara lo hancur. Serius? Suara lo nggak tertolong, Fer. Lah nggak pernah dengerin nyanyi. Kentut aja fals ya. Tuh, kentut aja fals. Tapi beneran kayak kita main sinetron nih, kalau dulu Om Raffi ngotot aja, udah main sinetron aja deh. Kan kadang dulu nih misalnya honor Om Raffi udah tinggi main sinetron, terus gue jadi host, wah jauh bayarannya turun lagi nih. Tapi gue tetap ambil karena mencoba dunia karena yang baru. mencoba yang baru. Karena gue kalau kita mencoba sesuatu yang baru nggak apa-apa, ini coba. Jadi kita kayak menanam gitu. Iya, Tapi iya, kan iya. pelan-pelan nggak ada yang semuanya. Ntar kita lihat nih yang mana yang jadi pohon beneran yang kuat. Saat sinetron lagi sepi, gue bisa lompat ke host. Saat host lagi sepi, gue lompat ke film. Ini gue kelawak kemana aja. Sebenarnya sama-sama juga kayak Ayah sebenarnya mah. Apa aja kita bisa Cuman kerjain. Om Raffi memulainya dari masa muda, Ayah udah mulai mateng. Ya, bukan tua lah, mateng lah. Ayah dulu pas masih Old muda lo school. kemana? Kan foto model Ayah dulu. Ya dulu masih 15 tahun belum lah. zamannya ya. Belum, masih susah dulu mah jadi orang terkenal TV dulu mah. Dulu Om Raffi itu dari umur 15 tahun masih tinggal di Bandung, nyapinya masih 13 tahun jadi cover boy itu. cover boy majalah apa? Aneka. Oh ya? Oh aneka. Di kamar Nin? Iya itu zaman Itu dulu. mode. majalah. Nah, jadi mode dulu baru berubah jadi aneka. Bener. Dulu zaman masih segitu, masih ngekos, ngekos ya waktunya. Aku sempat ngekos di Karet Pedurenan, terus pindah ngontrak ke Permata Hijau. Pindah-pindah. Pakai mobil Honda apa dulu? Bukan si Arvin apa dulu teh? HRV. HS. Pernah ngeliat gue kalau misalnya di Trans TV, oh ini mobilnya Raffi Ahmad. Siapa Raffi Ahmad? Ada itu anak Bandung lah katanya. Bodor sih itu mah kayak. Dari zaman dulu teh Om Raffi mah dikenalnya teh kalau kita lagi tenang-tenang ada Om Raffi pasti rame aja, pasti seru gitu. Wah ini seru nih ada Raffi nih gitu. Ini ada Om Raffi. Karena nggak bisa diem aja. Karena nggak bisa diem, terus kalau dikit-dikit salto ke depan. Segala salto cekrek, ada clip on sakit. Tapi Lea tuh padahal mah cantik, bisa main film, main sinetron loh. Sayang, orang mah Pengen kan? pengen. Gua Ini pasti rame nih. Ini pertama kali Lea masuk kan nih? masuk pertama. Wah, ini pasti banyak yang nonton Lea. Hai. Nah tuh, padahal dia tuh atraktif loh orang, cuman mungkin dia tuh hati kecilnya nggak pengen belum siap kalau privasinya terganggu. Iya, nggak apa-apa, tenang, kalem. Kalem. Nih Om Raffi dari zaman dulu itu sampai sekarang lu sudah ibaratnya ngasih makan berapa perut orang? Karyawan lu berapa maksudnya? Banyak, tapi Ada 50? sekarang Ya sekarang. mungkin sekarang lebih. Tapi yang dulu yang ikut dari dulu sampai sekarang tuh nggak keluar, jadi rata-rata ini